Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan research operation, yaitu metode transportasi dengan menggunakan Vogel's Approximation Method atau VAM. Kita langsung saja ke studi kasus. Ada sebuah perusahaan memproduksi sepatu, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 pabrik, yaitu pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Katakanlah pabrik ini sebagai sumber atau source. Nah, ketiga pabrik ini mensuplai distributor, di mana setiap distributor memiliki gudang yang terdiri dari gudang 1, 2, 3, dan 4 sebagai tujuan. Nah, pabrik ini memiliki kemampuan untuk memproduksi atau mensuplai sepatu per hari. Untuk pabrik A, kemampuan mensuplai 40 unit, pabrik B 50 unit, kemudian pabrik C 60 unit. Sementara itu, gudang distributor itu memiliki demand. Gudang 1 demandnya 30 unit, per hari gudang 2 40 unit, kemudian gudang 3 50 unit, dan gudang 4 30 unit. Biaya pengiriman dari pabrik A menuju gudang 1 atau A1 adalah $4. A menuju gudang 2 adalah $9. Begitu juga untuk gudang 3 dan gudang 4, Anda bisa lihat di dalam angka di dalam box. Sementara itu, pabrik B ke gudang 1 $2 per unitnya. Pabrik B ke gudang 2 $8 dan begitu seterusnya sampai gudang 4. Dan pabrik C ke gudang 1 $9, pabrik C ke gudang 2 itu $5. Pertanyaannya adalah sederhana. Manakah jalur distribusi atau pabrik A itu melayani gudang mana saja, pabrik B melayani gudang mana saja, dan pabrik C melayani gudang mana saja, sehingga ongkos transportasinya itu adalah paling minimal, di mana ongkos transportasi itu hasil kali dari biaya transportasi per unit dikalikan dengan jumlah produk yang dikirimkan. Langkah pertama dalam menggunakan metode Vogel Approximation Method adalah Anda menentukan row penalty. Row penalty itu ditentukan berdasarkan 2 biaya transport terendah berdasarkan baris. Kita mulai dari row 1. Ini ada row 1. Ya. Anda lihat di sana ada biaya 4, 9, 8, 5. Nah, 2 angka terendah yaitu 4 dan 5. Nah, 2 angka terendah ini dicari selisihnya. Di mana terendahnya 4, di atas 4, 5. 5 dikurangi 4 itu adalah 1. Sehingga Anda bisa taruh 1 di sini. Itu row penalty untuk baris pertama. Row penalty untuk baris kedua, di sini ada 4 juga. 2, 8, 6, dan 10. Angka terendah adalah 2. Di atas 2 itu ada 6 yang terendah. Berarti row penaltinya adalah selisih antara 6 dikurangi 2. Sehingga di sini ada 4. Kemudian, berikutnya adalah row ketiga, yaitu 9, 5, 4, 3. 2 angka terendah dari baris ini adalah angka 3 dan 4. Sehingga selisihnya adalah 4 dikurangi 3, 1 ditaruh di sini. 1. Sehingga didapatkan row penalty adalah baris pertama 1, baris kedua 4, dan baris ketiga 1. Berikutnya kita lakukan cara yang sama untuk menghitung kolom penalty. Ya, di sini ada 4 kolom, yaitu gudang 1, gudang 2, kolom gudang 3, dan kolom gudang 4. Kita mulai dari kolom pertama, yaitu gudang 1. Ya, gudang 1 ini kolomnya. Ya, kalau Anda bandingkan di sini ongkosnya adalah 4, 2, dan 9. 2 yang terkecil adalah 2, di atas 2 adalah 4. Berarti selisih antara 4 dikurangi 2, Anda taruh di bawah sini. 4 kurang 2 berarti 2. Kemudian kolom kedua yaitu gudang 2. Ini kolomnya, di mana di sini ada angka 9, 8, dan 5. 2 yang terkecil itu adalah 5, kemudian di atas 5 ada 8. Berarti selisih antara 8 per 5 itu adalah 3. 8 dikurangi 5. Berikutnya adalah gudang yang ketiga. Gudang yang ketiga, kolom yang ketiga ini. Ada 8, 6, 4 biaya transportnya. 2 terkecil berarti
Yang terkecil 4, di atas 4, 6. 6 dikurangi 4 berarti 2. Lakukan hal yang sama untuk kolom yang keempat. Di mana yang terkecil adalah 3, yang terkecil di atas 3 adalah 5. 5 kurang 3 di sini adalah 2. Ya, kita sudah menyelesaikan kolom penalti dan row penalti. Nah, dari row penalti dan kolom penalti ini, Anda cari mana yang paling besar atau yang paling maksimal nilai selisih penaltinya. Yang paling maksimal ternyata ini adalah 4. Sehingga kita tandai 4 itu adalah sebagai penalti yang paling besar. Karena penalti yang terbesar ini, berarti Anda highlight yang satu baris dengan 4. Ini adalah yang satu baris dengan 4. Oke, sehingga didapat B1, B2, dan B3 dan B4 boxnya. Nah, dari keempat ini, tentukan mana yang biaya transportasinya paling kecil. Ternyata biaya yang transportasinya paling kecil itu adalah 2 di antara keempat ini. Sehingga Anda bisa highlight di sini 2-nya menjadi perbesar seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita jadikan box B1 untuk menentukan keseimbangan antara supply dan demand-nya. Nah, berarti kita highlight dengan menggunakan warna ini. Baik, langkah berikutnya adalah membandingkan antara supply dan demand. Karena Anda terpilih ini, kalau kita geser ke kanan, maka supply-nya adalah 50. Ya. Kemudian, karena Anda pilih ini, maka kalau kita geser ke bawah adalah demand-nya 30. 30 dibandingkan dengan 50, mana yang lebih besar? Tentunya 50. Sehingga Anda tulis di sini yang lebih kecil, yaitu demand-nya. Sehingga demand-nya di sini kita ambil angka 30. Oke. Jadi bandingkan antara demand dan supply, Anda pilih yang terkecil 30. Nah, kita tuntaskan kolom 1. Karena di sini 30, berarti 30 ditambah 0 ditambah 0 berarti hasilnya adalah 30. Berarti di sini disilang, di sini disilang habis. Nah, lalu bagaimana dengan baris-barisnya itu kan ke kanan. Ya, kebetulan di sini ada 50. Ternyata yang terambil 30. Berarti 50 dikurangi 30 tersisa 20. Ya, tersisa 20. Sementara itu, 5-nya ini kita coret. Seperti demikian. Begitu juga pada kolom gudang. Karena di sini tidak ada angkanya, maka otomatis biayanya pun nanti akan kita coret. Ini biayanya pun akan kita coret. Sehingga box yang tersisa adalah mulai dari box A2 sampai kepada box C4. Ini yang tersisa. Kita lanjutkan dengan langkah yang sama, di mana Anda menentukan berapa row penaltinya. Nah, di sini tinggal tersisa 3. Antara 5, 8, dan 9. Otomatis Anda pilih yang terkecilnya 5, di atas yang terkecil adalah 8. Berarti selisihnya 8 dikurangi 5, itu adalah 3. Kemudian begitu juga dengan row 2. Di sini ada 8, 6, 10. Yang terkecil 6, di atas yang terkecil 8. 8 dikurangi 6, di sini adalah 2. Kemudian berikutnya, row 3. Di sini 5, 4, 3. Yang terkecil adalah 3. Tepat di atas 3 itu adalah 4. Berarti selisih 4 dikurangi 3 itu adalah 1. Lakukan hal yang sama untuk kolom. Nah, kolom yang pertama kan sudah habis. Nah, kita lanjutkan kolom yang kedua. Di sini kolomnya ada 9, 8, dan 5. Yang terkecil adalah 5. Pilih yang di atas 5 itu ada 8. 8 dikurangi 5 berarti di sini tersisa 3. Anda tulis di situ. Ini untuk kolom penaltinya. Kemudian untuk gudang 3, di sini ada 8, 6, dan 4. Yang terkecil adalah 4. Ya, di atas yang terkecil ada 6. Berarti 6 dikurangi 4 adalah 2. Sehingga Anda sini tulis 2. Kemudian yang terakhir, di sini gudang 4. Di mana ada 5, 10, dan 3. Yang terkecil adalah 3. Tepat di atas 3 yang terkecil itu ada 5. Berarti 5 dikurangi 3, itu sisanya adalah 2. Oke. Sehingga kita bisa highlight row yang kedua, kemudian dan kolom penalti yang kedua. Oke. Nah, berdasarkan row dan kolom tadi, Anda harus bisa menentukan manakah nilai yang paling besar di antara row dan kolom. Ternyata ada 2, yaitu angka 3 di sini
dan angka 3 yang ada di kolom. Nah, Anda harus memilih mana yang harus Anda pilih. Karena di sini ada dua angka yang sama, yaitu untuk kolom 3, di sini juga 3. Kita mulai dari baris dulu ya. Baris 3, berarti yang terpilih adalah ini. Anda pilih dari ketiga ini mana yang terkecil. Ternyata yang terkecil adalah 5. Oh, berarti kita highlight 5. Nah, kita cek dulu dengan yang kolom. Yang kolom kan 3, kolomnya di sini, berarti kolom ini yang terpilih. Nah, di sini ada 3 angka, 985. Yang terkecil mana? Yang terkecil ternyata 5 juga. Wah, berarti kita belum bisa menentukan box mana yang akan kita proses. Kenapa? Karena di sini 5, di sini juga 5. Berarti Anda harus memilih salah satunya. Apakah box A4 atau box C2? Ya, atau apakah box yang ini atau box yang ini? Jangan bingung. Kita bandingkan selisihnya. Kita lihat yang ini dulu ya, 5 yang ini. 5 itu merupakan intersection antara 30 dan 40. Ya. Berarti di sini selisihnya berapa? 40 dikurangi 30 adalah 10. Ya, di sini 10. Nah, bagaimana dengan ini? Ini intersection antara 40 dan 60. Ya. 40 dan 60. Berarti box C2 itu selisihnya 60 dikurangi 40 adalah 20. Berarti ini selisihnya 20, sementara yang ini adalah selisihnya 10. Nah, jika Anda bandingkan ini dan A4, maka pilihlah yang memiliki selisih antara supply dan demand yang lebih kecil. Kita berarti akan memilih yang ini. Kenapa? Karena 40 dikurangi 30, 10, sementara ini 60 dikurangi 40, di sini adalah 20. Sehingga kita tentukan bahwa kita akan memproses box A4. Oke, kita tandai seperti itu. Oke, kita kerjakan A4. A4 itu merupakan intersection dari supply 40 dan demand 30. 30 dibanding dengan 40, mana yang lebih besar? Berarti 40. Berarti yang ditaruh yang terkecil ya. Ya, berarti di sini Anda taruh 30. Otomatis kalau di sini ditaruh 30, maka ini akan menjadi 0, ini akan menjadi 0. Kenapa? Karena 30 tambah 0 tambah 0, itu hasilnya adalah 30. Sementara bagaimana dengan ini yang 40? Supply yang 40 terambil 30. Berarti 40 kurangi 30 adalah 10. Berarti di sini supply-nya tinggal 10. Berarti ini dicoret, kemudian yang atas juga dicoret, ya. Ini tercoret, kemudian yang di bawah juga tercoret. Habis. Kita lanjutkan, berarti kita tentukan row penaltinya. Nah, tersisa 2 di sini antara 9 dan 8. Berarti ya udah, yang terkecil kan 8, yang di atas 8 9. 9 kurang 8 berarti tinggal 1. Ya. Kemudian, row yang kedua, 8, 6. Yang terkecil 6, di atas 6, 8. Berarti 8 dikurangi 6, itu adalah 2. Kemudian, row yang ketiga, 5, 4. Ya, yang terkecil 4, di atasnya 5. Berarti 5 dikurangi 4, berarti adalah 1. Kemudian, kita lakukan hal yang sama untuk kolom. Nah, berarti ini. Berarti 9, 8, 5. Yang terkecil adalah 5. Di atas 5 adalah 8. 8 kurangi 5, berarti di sini adalah 3. Kemudian kolom ketiga nih. Berarti 8, 6, 4. Yang terkecil adalah 4. Tepat di atas 4 itu adalah 6. Berarti 6 kurangi 4. 6 dikurangi 4 adalah 2. Nah, dari sini kita bisa menentukan ya bahwa telah ditemukan penaltinya untuk kolom dan juga penalti untuk row. Nah, dari kedua ini kita pilih mana yang paling besar. Di sini 1, 2, 1, kemudian di sini 2, 3. Ternyata yang paling besar itu adalah 3. Berarti 3 Anda highlight. Nah, otomatis Anda akan, karena 3 terpilih, otomatis berarti kolomnya yang terpilih. Inilah kolom yang terpilih. Nah, di antara kolom yang terpilih, ada angka yang paling kecil, 985. Ya, yang paling kecil mana? Berarti 5. Ya, sehingga yang Anda fokuskan adalah memproses supply demand pada kolom atau pada box C2. Nah, pada box C2. Sehingga pada box C2 kita highlight. Lalu bandingkan antara supply
dan demand-nya.